Selamat datang Jenderal Terlebih. Kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu dengan Anda. Terima kasih, Bung. Kami menghormati semangat kemerdekaan Anda yang Anda bawa dari Indonesia. Kami di sini mewakili semangat dan aspirasi rakyat Indonesia yang haus akan kemerdekaan dan kedaulatan. Kami ingin menyampaikan keinginan kami untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Saya memahami aspirasi kalian. Namun saat ini saya harus menjelaskan bahwa saat ini situasi Asia Tenggara sangat kompleks, terutama dengan keterlibatan tentara Jepang dalam Perang Dunia II. Kami juga memahami kompleksitas tersebut, Jenderal. Namun, kami yakin bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak yang harus diakui oleh semua pihak. Kami siap bekerja sama dengan Jepang untuk memastikan masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Saya menghargai tekad kalian. Namun mengenai keputusan kemerdekaan Indonesia bukanlah hal yang bisa saya atur sendiri. Namun, saya mendapatkan berita bahwa Indonesia akan dikemerdekakan oleh pihak sekutu yang akan sampai pada bulan September. Kami akan terus berjuang dengan cara damai dan diplomatis untuk negara Indonesia merdeka. Dan dialog ini adalah langkah yang awal paling penting. Kami yakin dengan kerjasama antara rakyat Indonesia dan pemerintah Jepang, kita dapat mendapatkan solusi yang ada dan berkelanjutan. Saya menghormati semangat dan keberanian kalian, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan pesan ini kepada pemerintah Jepang. Barusan saya mendengar kabar dari BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan Indonesia akan mengalami kekosongan kekuasaan. Kita segera mendukung para golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Saya setuju. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat. Maka dari itu, kita harus segera menginformasikan kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk segera memutus hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Charles Saleh segera kali ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan berita ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara kemarin? Jadi begini, saya mendengar kabar bahwasannya Jepang telah menyerah pada sekutu. Maka dari itu, kami segera dan mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah sepakat bahwasannya Bung Karno dan Bung Hatta harus segera kemerdekaan. Kita tidak bisa asal membunyikan proklamasi. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Tidak bisa, kita tidak membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI adalah bagian dari Jepang. Begitu Bung, PPKI adalah bagian dari Jepang, sedangkan kemerdekaan mestinya harus hasil perjuangan rakyat, bukan dari bagian bangsa lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bagian untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan bangsa kita sendiri? Jepang aja sudah kalah dan menyerah saat kalah kepada sekutu. Kekuatan sekecil ini tidak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita kemerdekaan, semakin cepat pula kita mendapatkan kemerdekaan. Baiklah, tapi tunggu sebentar. Berikan kami waktu. Baik, kami semakin. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita harus mempersiapkannya lebih dalam dan lebih matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang ingin kembali menguasai negeri ini. Selain itu, kemerdekaan kita omongkan di rapat PPKI mendatang. Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita lihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan?
Dengan demikian, usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 24, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud mengajak Anda dan Hatta untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa maksud Anda? Ya, kalian akan dibawa ke tempat pengasingan agar menghindari bentrok oleh warga rakyat dan Jepang. Boleh, saya ikut. Sebaiknya tempat melatih dan anak Anda ikut juga, Bu, demi keselamatan mereka. Oke, nanti saya akan ajak. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Pada 16 Agustus 1945, golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi. Perundingan berlangsung di kediaman Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol, No. 1 Jakarta. Laksamana Maeda, kami ingin meminta izin kepada Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan teks proklamasi. Silakan saja, semoga berhasil Soekarno. Penyusunan teks proklamasi tersebut yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, anggota PPKI, dan para tokoh pemuda. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang kita bahas tadi? Bisa, bersediakah Anda untuk membacakan proklamasi? Ya, sedia. Dengan senang hati. Kemudian Ir Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskannya. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama teks diambil dalam rumusan PPKI? Yang sebelah mananya? Bagian yang bangsa Indonesia menentukan nasibnya sendiri. Boleh. Apakah ada usulan lain? Bagaimana kalau kalimat keduanya ditulis dari pengambilan kekuasaan? Ya, mungkin itu lebih baik saya sendiri. Lalu harus memasukkan proklamasi ini. Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Yang bagus, kami ikut. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya adalah penatangan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut ada dua tokoh yang mengusulkan usulannya, yaitu Dr. Hatta dan Soekarno. Lalu akan ditandatangani oleh siapa teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks ini akan ditandatangani oleh seluruh yang hadir pada malam. Saya tidak setuju jika teks ini ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Karena PPKI dibantu oleh Jepang dan anggotanya dilatih oleh Jepang. Sedangkan ini adalah kemerdekaan bangsa itu sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat dia. Lalu bagaimana ini? Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia ini? Ya, saya setuju. Bagaimana Bu Hatta? Pengetikan teks proklamasi oleh Sayuti Melik. Indonesia
bangsa Indonesia, Soekarno,